Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah keharimbaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir Al-Qur'an dan kita memasuki ayat yang ke-90 daripada surah Ali Imran, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya. Orang yang kafir setelah beriman, asalnya beriman lalu kafir, lalu di dalam kekafirannya ini bertambah lagi. Nah, siapa mereka ini? Ikhtalafu fi man nazalat ala thalathati aqwal. Para ulama tafsir menjelaskan tentang mereka ini ada 3 pendapat. Ahaduha qala Ibnu Abbas wa Muqatil annaha nazalat fi man lam yatub min ashabil Harith ibn Suwaid. Pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Imam Muqatil bahwasanya ayat ini berkenaan
turunnya pada orang-orang yang tidak bertaubat daripada kawan-kawannya Harits ibnu Suwaid. Fa innahum qalu, maka sesungguhnya mereka kawan-kawan Harits bin Suwaid ini berkata, nuqimu bi Makkah wa natarabbasu bi Muhammadin raibal manun. Kita diam di Mekah saja dan menunggu-nunggu datangnya bencana kepada Muhammad. Jadi siapa Harits bin Suwaid ini? Harits bin Suwaid ini di dalam sejarah, masuk dalam sejarah perjalanan dakwah Islam ini luar biasa. Seorang yang sebelumnya tentu kada Islam, dia termasuk daripada golongan Ansor. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia ini memiliki dendam kepada seorang sahabat yang bernama Mujazzar. Jadi karena dendamnya ini dia membunuh yang namanya Mujazzar ketika perang Uhud. Hal ini disebabkan karena Mujazzar ini membunuh abahnya Harits bin Suwaid yang bernama Suwaid bin Samit. Jadi ada dendam pribadi antara Harits bin Suwaid dengan Mujazzar ini. Jadi ketika perang Uhud, dengan penuh kebencian, dengan penuh kedendaman dia membunuh Mujazzar. Nah, setelah itu dia pun murtad. Nah, lalu pulang sejarahnya kenapa sampai Mujazzar ini membunuh atau dibunuh oleh Suwaid, oleh Harits bin Suwaid. Jadi Harits bin Suwaid ini membunuh Mujazzar karena Mujazzar ini membunuh abahnya Harits yang bernama Suwaid bin Samit. Nah, Suwaid bin Samit ini pernah membunuh abahnya Mujazzar. Jadi terbulak-balik gitu kisahnya. Jadi asal mulanya abahnya Mujazzar ini dibunuh oleh oleh Suwaid bin Samit. Lalu Suwaid bin Samit dibunuh oleh Mujazzar, lalu Mujazzar dibunuh oleh Harits. Masalahnya adalah ketika Suwaid bin Samit ini dibunuh dalam masa jahiliyah masih. Sementara Harits bin Suwaid membunuh Mujazzar ini ketika keduanya masih Islam, sudah memeluk agama Islam. Lalu Harits bin Suwaid ini dengan beberapa kelompoknya murtad. Nah, yang uniknya di sini adalah ternyata Harits bin Suwaid masuk Islam lagi. Harits bin Suwaid ini masuk Islam lagi. Allah masih memberikan hidayah. Tetapi ketika Harits bin Suwaid ini masuk Islam, oleh Nabi dipanggil. Nabi memanggil yang namanya Uwaim. Panggil. Ketika Harits bin Suwaid sudah masuk Islam, Nabi memerintahkan panggil Harits bin Suwaid. Kenapa? Karena Harits bin Suwaid dia akan diqisas karena telah membunuh Mujazzar tadi. Jadi akhirnya Harits bin Suwaid ini dibunuh juga karena qisas.
Nah itulah. Nah lalu kawan-kawannya si Haris bin Suwaid ini, mereka kada masuk Islam. Jadi ibaratnya tuh kayak ini, si Haris bin Suwaid ini dia muslim, dia sudah masuk Islam, tetapi karena dosanya telah membunuh Mujazzar ini sewaktu dia masih Islam, maka dia dikenakan kisos. Tapi kisosnya ini hanya di dunia. Nah harapannya itu kan ketika di akhirat itu tuntung sudah dosa-dosanya. Nah kayak itu. Nah sementara kawan-kawannya Haris bin Suwaid ini, mereka mengatakan nuqimu bi Makkah. Ini padahal Islam juga nih asalnya nih. Jadi murtad. Cobalah mun kita bayangkan nih, sahabat, asalnya nih sahabat, melihat Nabi yaqazatan, menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah. Alahan pada wali lagi nangka ini. Kan diantara karamatnya wali nang tinggi itu, karamat wali nang paling tinggi itu apa? Melihat Nabi. Yaqazatan, karamat wali. Ini para sahabat ini bukan hanya melihat Nabi, mereka menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah. Mereka hidup di masa nang ujar Nabi, khairun nas qarni. Sebaik-baik masa itu adalah di masa di mana aku hidup. Ini masa nang paling baik manusia hidup tuh ketika dia beriman. Nah, jadi asalnya mereka ini sahabat, tapi nangaran hidayah mutlak dari Allah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Ya nang murtad teh. Itu semua sudah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Secara hakikatnya adalah, walaupun secara zahirnya manusia juga yang memilih. Dak beiman kah kadakah, zahirnya manusia yang memilih. Nah, sama kayak dengan peristiwa Mi'raj itulah, Isra Mi'raj itu. Masuk Islam tapi keimanan mereka lemah, ada di antara mereka juga yang murtad. Nah ini pendapat yang pertama, ayat ini diturunkan kepada kawan-kawannya Harits ibnu Suwaid. Wa tsani qala al-Hasan wa Qatada annaha nazalat fil yahud kafaru bi Isa wal Injil thumma zdadu kufran bi Muhammadin wal Quran. Pendapat kedua, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mereka itu mengingkari Nabi Isa dan Injil. Orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, lalu ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, mereka kada percaya lawan Nabi Isa, mereka kada percaya lawan kitab Injil. Ini kekufuran sudah. Summazdadu kufra, lalu bertambahlah kekufuran mereka dengan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan juga dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Wasalisu, pendapat yang ketiga, qala Abul Aliya annaha nazalat fil Yahudi wan Nasara. Yang ketiga ini pendapat ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kafaru bi Muhammadin ba'da imanihim bi sifatihi. Mereka beriman dengan Nabi Muhammad ketika mereka mengetahui sifat-sifatnya. Artinya belum lagi Nabi kita diutus, mereka ini percaya sudah, oh dalam kitab kita ada Nabi Muhammad sifatnya kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Beriman sudah, percaya, tapi orangnya belum lagi ada. Orangnya belum lagi ada. Tapi di dalam kitab mereka sudah disebutkan dan mereka percaya, mereka beriman. Nah. Summa zdadu kufra bi iqamatihim ala kufrihim. Lalu ketika Nabi ini ada, Nabi Muhammad nih ada sudah sampai masanya, lalu mereka
mengingkarinya. Nah, asalnya percaya dalam bentuk secara teori kitabnya mereka percaya, mengakui bujur. Tapi ketika orangnya ada, nah mereka kada percaya lagi. Karena apa? Karena berkaitan dengan masalah kesukuan. Nah, anak mereka Nabi itu adalah orang Bani Israel juga. Nah, sekalinya orang Arab, nah ini mereka mengingkarinya. Nah, cuma yang paling banyak riwayatnya itu nang pendapat pertama tadi lah, nang berkenaan dengan Haris ibnu Suwaid tadi. Itu kisahnya tuh pian panjang tuh sampai itu nih Haris bin Suwaid itu dihukum qisas tadi. Lan tuqbala taubatuhum. Jadi orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambahlah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Siapa? Yaitu orang-orang yang asalnya beriman kemudian kafir, bertambah lagi kekafirannya di dalam kekufuran tersebut, maka sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Nah, lain Haris bin Suwaid tadi kan masuk Islam pulang lah. Lamunnya sudah masuk Islam tadi, nah itu Allah Ta'ala nabajar kuasa membolak-balikan hati seorang hamba. Ini nang kada babulik beiman nih. Nah, itu. Li'annahum la yatubuna illa idza ayanul mauta. Jadi manusia itu tidak bertaubat kecuali nyatalah kepada mereka itu kematian. Orang itu ketika sudah sakaratul maut, dia mampu melihat sesuatu nang sebelumnya kada dilihat. Orang ketika sakaratul maut, dalam surah Al-Qaf ayat 22 itu disebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha wa kashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ayatnya adalah laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau telah melupakan peristiwa ini. Fakashafna 'anka ghita'aka, lalu kami buka daripadamu itu tutupan matamu, fabasarukal yawma hadid, maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Jadi orang nang sakaratul maut itu dalam satu riwayat disebutkan dia ini semacam dibuka oleh Allah hijab, jadi melihat sesuatu nang kada dilihat oleh orang lain. Termasuk diantaranya adalah perjalanan hidupnya. Termasuk diantaranya perjalanan hidup. Ini pernah dialami sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Jadi Sya'ban ini orang yang sangat aktif beribadah sholat di masjid Nabi. Padahal rumahnya ini jauh. Hingga suatu hari ketika sholat subuh, Sya'ban ini memilih posisi di masjid itu di hujung, katujuh hingga paling hujung. Jadi pas Nabi kita ini melihat kada terlihat Sya'ban tadi. Batakunai Nabi, mana Sya'bannya Nabi? Ranai kada menjawab. Jadi Nabi kita hadangi Sya'ban kalau pinanya datang terlambat, hadangi ya. Sampai pina para kuning sudah harinya nih, matahari sudah hendak timbul Nabi, engkau itu kita sembahyang subuh ya Nabi. Betuntung sembahyang subuh, lihati kalau pang ada dejo lagi masih Sya'bannya nih. Jan Nabi siapa nang tahu rumahnya? Ada sahabat, ya Rasul ulun tahu rumahnya tapi jauh dari sini.
aja jangan Nabi, aku hendak mendatangi. Nah lah. Dan jadi Nabi kita tuh ketika ada sahabat nang biasa rajin ke masjid lalu kadada lalu menakuni datangi ke rumah. Mulai imbas sembahyang subuh berjalan ke rumah Sya'ban sampai waktu duha. Waktu duha hanya sampai kira-kira 3 jam berjalan. Mulai rumah ke masjid 3 jam, jangan mulai sini tuh kemana tuh 3 jam tuh berjalan. Bisa sampai ke Danau Salak sana berjalan batis. Mun sembahyang subuh tuh kira-kira jam berapa tulaknya tak? Sampai lalu Nabi mengetok rumahnya. Jar Nabi bujurkah ini rumah Sya'ban? Nah waktu itu nang membuka bebinian inggih ulun bininya Sya'ban ya Rasulullah. Nah imbah tahun nang datang tuh Nabi. Jar Nabi kami ini kehilangan Sya'ban nih di masjid. Kamana orangnya? Ujar nang bini Sya'bannya pagi tadi meninggal ya Rasulullah. Nah nyar tahun nih. Jadi satu-satunya alasan Sya'ban kada ke masjid uzurnya adalah meninggal. Kita kalau kenapa kada ke masjid? Sakit parut. Kenapa kada ke masjid? Sakit kepala. Kenapa kada ke masjid? Aur. Mun Sya'ban kada, kenapa kada ke masjid? Meninggal aja. Nah itu aja uzurnya adalah. Jadi ujar nang bini ya Rasulullah, kami ini mendengar Sya'ban itu ketika hendak meninggalnya ada bapandir, cuma kami kada paham maksudnya ini apa. Nah pagarang ujar ujar Nabi, artinya laki ulun tuh ya Rasulullah ketika hendak meninggal di dalam sakaratul maut itunya ada baucap 3 kalimat. Nang pertama ujar Sya'ban, aduh jakanya jauh lagi, jakanya terjauh lagi. Nang kedua, aduh jakanya nang hanyar. Nang ketiga, aduh jakanya sabarataan. Nah itu kalimatnya. Nah lalu Nabi membaca surah Qaf tadi ayat 22. Nah ini laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ujar Nabi, Sya'ban itu ketika sakaratul maut dibukakan hijab oleh Allah, lalu dia diperlihatkan di antara perjalanan-perjalanan hidupnya. Inya berucap, aduh jakanya tak jauh lagi. Sya'ban itu diperlihatkan oleh Allah pahala inya berjalan mulai rumah ke masjid kurang lebih 3 jam jauh uyuh, lalu Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahalanya luar biasa. Jar Sya'ban jakanya rumah koni tak jauh lagi pada masjid, jaka tak jauh lagi padahal nang ada dengan jauh sudah ya itu jakanya tak jauh lagi. Kenapa? Pahalanya nang dilihat oleh Sya'ban luar biasa. Padahal Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, ujar Nabi, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'ah wa khutwatun tuqtabu lahu hasanah dhahiban wa raji'an. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ujar Nabi, barang siapa nang berangkat dari rumah berjalan batis menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah batisnya itu dihapuskan satu kesalahannya, satu langkah batisnya itu ditulis satu kebaikan. Selangkah dapat 2 kesalahan sebuting dihapus, kebaikan sebuting ditulis. Maka ini tulisannya dhahiban wa raji'an, baik ketika dia berangkat ataupun ketika dia pulang ke rumah. Bayangkan aja mun sampai 1000-2000 langkah adalah nan pahala yang didapatkan nih. Dan Sya'ban diperlihatkan oleh Allah, makanya ujarnya jakanya terjauh lagi rumahku pada masjid. Nah. Yang kedua, Sya'ban ini ujar Rasulullah, kenapa inya berucap aduh jakanya nang tahanyar. Jadi suatu hari Sya'ban ini ketika hendak sholat subuh berangkat mulai rumah, Bembo Kalawang musim dingin benar harinya, dingin benar. Lalu sini masuk bahasa ke rumah, maambil jaka bahasa kita tuh lah maambil jaket lah itu nah.
2 lapis memakai baju. Lapisan nang kedua ini nang taburuk. Jadi anggapan Sya'ban ini ketika sampai ke masjid dipaculnya, lalu andai kata rigat kan nang di dalam ini bersih aja masih. Nah di tengah perjalanan Sya'ban ini melihat ada orang ini di pinggir jalan kesakitan, keuyuhan dan kedinginan. Lalu ditolong oleh Sya'ban, lalu diberiakan baju yang 2 lapis memakai nih, diberiakan lapisan pertama yang di luar tadi, lalu bersama-sama ke masjid. Nah dalam hal ini Sya'ban diperlihatkan oleh Allah ganjaran pahala baju yang diberiakan tadi, ganal pahalanya. Jadi jar Sya'ban, aduh jakanya nang hanyar nang kubariakan, jakanya nang hanyar nang kubariakan, melihat ganal pahalanya tuh. Nah aduh jakanya nang tahanyar lagi kubariakan. Nah nang ketiga artinya ujar Sya'ban, aduh jakanya sabarataan. Suatu hari ketika Sya'ban sedang makan roti dengan air susu, ada pengemis. Ujar pengemis tadi artinya minta makan karena 3 hari sudah kada makan. Lalu oleh Sya'ban roti tadi dibagi 2, banyu susu tadi dibagi 2, lalu mereka berdua pun makan. Disinilah Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahala nang memberi roti sepanggal, banyu susu tadi separuh, ganal pahala nang didapatkan oleh Sya'ban. Ujar Sya'ban, aduh jakanya waktu itu sabarataan aja roti itu kubariakan, sabarataan aja banyu susu itu kubariakan. Ini kapan Sya'ban tuh melihat? Ketika sakaratul maut. Jadi setiap orang yang mengalami sakaratul maut itu nya melihat sesuatu nang sebelumnya kada dilihat, dan itu inya aja. Ya tadi fabasarukal yauma hadid. Jadi pandangan orang ketika sakratul maut itu, hijab itu seperti terlepas. Jadi mereka itu tidak bertobat kecuali nyatalah setelah adanya kematian. Tapi nangaran sudah nyata adanya kematian itu, kada kawal lagi sudah bertobat. Sebagaimana ujar Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarrir. Artinya sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama napasnya itu belum sampai di tenggorokan. Artinya lamun sudah sampai di tenggorokan napas tadi, nah itu pintu taubat sudah tertutup. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang-orang nang sesat. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang nang kafir setelah mereka beriman lalu bertambah kekafiran di dalam diri mereka itu. Mereka itu orang-orang yang sesat, ay tsabituna 'alad dhalal, yang tetap dalam kesesatan mereka. Al-kamiluna fih, bahkan kesesatan ini sudah mencapai tingkat yang paling atas. Hatta ka'annahu la dhalala illa dhalaluhum, sehingga seakan-akan kesesatan mereka itu tidak ada lagi selain apa yang mereka lakukan itu. Jadi memang sekali lagi agama ini bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Orang boleh sesuka hati pindah agama sini hendak mencari ketenangan diri. Jadi mencari ketenangan diri dengan cara ganti-ganti agama, padahal yang namanya ketenangan diri itu ada di dalam hati, di dalam jiwa. Nah itulah. Nah kemudian ayat berikutnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai di sini pelajaran tafsir Al-Qur'an kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada barakahnya. Maka sallallahu alaihi wasallam, hamdal fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar.
اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم